Isu mengenai Gibran Rakabuming Raka sebagai calon ketum DPP Partai Golkar mulai mencuat. Nama Wapres Republik Indonesia terpilih itu muncul setelah Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran diri sebagai ketum DPP Partai Golkar 11 Agustus 2024. Nama Gibran mendadak populer setelah beredar flyer yang mencantumkan namanya sebagai bakal calon ketua umum Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Flyer tersebut kini tersebar di grup-grup WhatsApp. Menampilkan foto Gibran Rakabuming Raka dengan logo Golkar dan tulisan, Deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar tahun 2024 hingga 2029. Menanggapi isu ini, Ketua DPP Partai Golkar, Muhyiddin M. Said, angkat suara. Muhyiddin menegaskan bahwa hingga saat ini, Partai Golkar belum membahas calon pengganti untuk posisi Ketum Golkar. Apalagi membahas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon kandidat. Belum dibicarakan, kita belum ke arah itu, ujar Muhyiddin M. Said kepada Tribun Timur. Saat ditanya mengenai kemungkinan Gibran untuk mencalonkan diri, Muhyiddin menambahkan belum ada pembicaraan atau keputusan resmi mengenai caketum. Sebab, DPP Golkar terlebih melakukan rapat internal terkait kemunduran Airlangga Hartarto. Dirapatkan dulu, ujarnya. Secara mengejutkan, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Padahal jadwal Musyawarah Nasional Munas Partai Golkar sedianya digelar Desember tahun ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Presiden Joko Widodo diminta untuk menjadi Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto resmi mundur. Dorongan ini disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Golkar, yakni Ridwan Hisyam. Saat dihubungi pada Senin 12 Agustus, Ridwan menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok yang melaksanakan ajaran Golkar. Anggota Komisi 7 DPR RI itu mengklaim Jokowi sejatinya sejak dulu telah menjadi kader Golkar dari kalangan pengusaha. Menurutnya, sejak Partai Golkar berdiri dibagi 3 kelompok, yakni ABRI, Birokrat, dan Perwakilan Golongan. Ridwan menyebut perwakilan golongan terdiri dari petani, nelayan, pegawai, dan lainnya. Lebih lanjut, kata Ridwan, Jokowi sejak zaman Orde Baru sudah berada di golongan pengusaha, yakni sebagai Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya. Ia mengakui bahwa Jokowi secara formal tidak pernah masuk dalam kepengurusan Golkar, namun Jokowi, kata Ridwan, telah menjadi bagian dari kelompok golongan. Di sisi lain, ia mengaku belum bertemu dengan Presiden Joko Widodo secara langsung, akan tetapi dukungan agar Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar adalah aspirasi dari masyarakat. Sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi telah merespon isu rencana dirinya akan gabung ke Golkar. Saat itu Jokowi tidak memberikan jawaban yang tegas. Presiden tidak memberikan bantahan, tetapi juga tidak membenarkan isu yang menyebut dirinya bakal berganti haluan ke Partai Golkar. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Airlangga Hartarto menyatakan dirinya mundur dari Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, Meutia Fiada Hafid, memastikan jika keputusan Airlangga Hartarto dilakukan secara pribadi tanpa adanya paksaan. Dikatakan Meutia, DPP Golkar menghargai keputusan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Meutia mengungkapkan kinerja Partai Golkar selama ajang pemilihan umum 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Sementara itu, Meutia juga memastikan kini Airlangga Hartarto secara de facto masih Ketua Umum Partai Golkar. Meski kata Meutia, Airlangga sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP Partai Golkar. Sebelumnya, Airlangga Hartarto secara resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya atau Golkar.
Hal tersebut disampaikan Erlangga dalam sebuah video dalam pernyataan kepada seluruh kader Partai Golkar yang diterima Warta Kota pada Minggu 11 Agustus 2024. Erlangga menjelaskan jika pengunduran diri terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Ia pun menegaskan DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan ADART. Erlangga mengatakan jika demokrasi harus terus dikawal dan partai politik adalah pilarnya. Erlangga mengatakan Partai Golkar selama 60 tahun telah membuktikan hal tersebut. Kemudian Erlangga singgung soal pemilu 2024. Golkar bahkan memenangkan 102 kursi DPR dan ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang sampai Merauke. Lebih lanjut, Erlangga juga berujar soal Golkar telah memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Selain itu, Erlangga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, serta petinggi dan senior Partai Golkar. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Terungkap pembicaraan curahan hati Airlangga Hartarto sebelum memutuskan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar kemarin. Diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu melepas jabatan ketum sebelum masanya berakhir di akhir 2024 nanti. Sampai sekarang alasan kemunduran Airlangga justru menimbulkan simpang siur. Lantas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli menceritakan percakapannya dengan Airlangga sebelum pernyataan mundur keluar. Dilansir dari Kompas TV, Doli mengungkap jika Airlangga sempat mengatakan jika keputusannya itu untuk kebaikan dirinya secara pribadi, untuk keluarga, dan kebaikan bangsa dan negara. Perihal kabar bahwa ada intervensi pihak eksternal di balik mundurnya Airlangga, Doli menegaskan dirinya akan berspekulasi tentang itu, karena tidak berani berandai-andai. Airlangga hanya menyampaikan pertimbangannya mundur sangat pribadi. Sebelumnya, Airlangga menuturkan ingin fokus mengawal stabilitas transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Erlangga memastikan jika proses penunjukan ketua umum penggantinya akan dilakukan dengan damai dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.